Selamat siang. Siang. Selamat siang Pak Anies. Pak Anies mewakili Pak Heru Sutadi yang berhalangan. Nanti akan saya sebutkan CV-nya. Kemudian Pak Wira, apakah sudah join Pak? Oh, sepertinya ada kendala ya. Oke. Ya baik. Saya ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu di channel Bisa AI. Kita saat ini running diskusi pada siang ini melalui Bisa Tampil dan juga melalui YouTube, ya, YouTube-nya Bisa AI. Oke, dari tadi sudah banyak yang absen nih ya, dari Palembang, mana lagi? Dari mana saja Bapak Ibu kira-kira? Ada yang dari Indonesia Timur? Muara Enim ya, dari Palembang ya, Sumatera Selatan, Pekanbaru, Ambon, ya, oke, dari seluruh daerah di Indonesia. Ya baik, Pak Ono sudah bisa Su- sudah sudah tadi lupa pencet tombol mic-nya. oke. Siap, siap. Oke, ya Bapak Ibu kita mulai diskusi pada hari ini. Yang pertama, sesi yang pertama ini adalah sesi Kang Ono Purbo, namun kita batasi wawancara saja ya Pak Ono ya. Oh, Tanya jawab. siap. Seksi horornya nanti kan? Seksi horornya nanti. Ya, horornya nanti Pak, sesi pamungkas di terakhir nanti. Siap. Oke, mungkin sedikit Pak, saya mau coba sampaikan dulu rules pada apa namanya peserta pada hari ini. Ya, jadi hari ini Roundtable Special Edition kali ini kita bekerja sama dengan Yayasan Tebar Bisa dan juga dengan Indonesia 5G Ecosystem. Jadi Bapak Ibu yang sudah join ya, terutama join melalui Bisa Tampil dan hadir selama event ini berlangsung, karena ini sebenarnya kerekap semua nanti kehadirannya berapa lama dan sebagainya. Ini nanti akan mendapatkan sertifikat dari Indonesia 5G Ecosystem dan juga dari Bisa AI. Jadi pastikan Bapak Ibu dapat hadir ya, baik melalui YouTube atau melalui Bisa Tampil ya, seperti itu. Oke, bentar saya dapat informasi lagi dari panitia. Kemudian untuk rules berikutnya diharapkan Bapak Ibu dapat tertib melalui chat ataupun melalui tidak menyalakan webcam, dan juga chatnya tidak mengandung unsur sara ya, apa namanya, kita tertib gitu. Oke, kemudian jika ada pertanyaan silakan ditanyakan, nanti saya akan coba rekap pertanyaan yang relevan dengan diskusi kita pada siang hari ini. Oke, untuk yang sesi yang pertama kita akan ngobrol terlebih dahulu dengan Kang Ono ya, mengenai teknologi Open BTS dan juga 5G. Selamat Siap. siang Pak Ono ya. Jadi ini Siap. ada banyak pertanyaan nih Pak dari teman-teman komunitas di Bisa AI. Ini kan Pak Ono ini terkenal dengan julukan Bapak Internet Indonesia Pak. Nah kira-kira ini sejarahnya gimana nih Pak bisa mendapat apa namanya julukan Bapak Internet Indonesia? Nggak tahu gue juga. Saya nyari ibunya soalnya. Oh itu ya. Kagak tahu gue. Itu mah orang-orang aja ngasih julukan, gue baru tahu Oh juga. punya. Uh, ini nih Pak, Pak Ono mungkin familiar dengan Pak ini ya Pak siapa namanya Pak Ibam. Ibam ya kenal banget lah. Ya, Oh, ya. yang Jadi bapak yang bapak duluan mah Ibam kali. oh gitu. Saya sempat baca juga Pak di internet. Ternyata dosen saya Pak Ibam ini apa namanya sama-sama dengan Pak Ono juga ya Pak ya. Mengembangkan pada saat itu domain pertama di Indonesia, benar mungkin ya Pak? Pak Ibam mah lebih senior, lebih tua. Saya harus hormat sama Pak Ibam mah. Yang pegang domain duluan mah Ibam, saya mah nggak pernah pegang domain gitu. Saya mah penjahat. Oke, oke. Kemudian untuk internet Pak di zaman dulu pertama kali mungkin
masuk di Indonesia itu kira-kira tantangan pada saat itu apa saja, Pak? Gimana gimana? Internet maksud Indonesia gimana? Ya, Inter jadi kan waktu pertama kali mungkin ya, kalau saya mungkin belum merasakan seperti Pak Mono dan teman-teman yang lain, Pak Ibam dan kawan-kawan yang memprakarsai mengenai internet di Indonesia dan juga ada yang pertama kali registrasi domain dan lain sebagainya. Nah, ya. kira-kira tantangan pada saat itu boleh diceritakan Kang Mono gimana Eh, namanya tantangannya dan peran peran Bapak waktu itu sebagai apa? jadi teman-teman di UI waktu itu ada Pak siapa teh? Aduh lupa jadinya namanya. Seniornya Pak Ibam ya. Mereka mikirnya internet pakai telepon gitu. Normal sih, wajar. Kecepatannya 1,2 kilo bps ya pakai telepon. Masalah dengan telepon adalah mahal bayar pulsa. Kalau dinyalain 24 jam mahal. Itu tantangan paling gede ya. Mereka mindsetnya pakai telepon kecepatan 1,2 kbps. Kalau dinyalain, bayangin telepon kayak orang nelpon 24 jam kan gila ya, mahal banget. Nah, kita-kita di ITB lebih kere daripada UI. UI lebih kaya. UI dekat sama pusat, bisa nego segala macam buat proyeknya gede. Kita di ITB nggak punya duit. Kere, pakai walkie-talkie akhirnya. Jadi jadi kita di ITB makanya walkie talkie ya yang biasa dipakai sama satpam itu yang biasa kalau Anda lihat satpam-satpam kan pada pakai walkie talkie semua. Pakai itu persis sama walkie talkie kan bisa dicolokin tuh, mikrofon sama speaker dicolokin, kita colokin aja ke sound card, udah jadi internet gitu. Jadi Langsung. ya, jadi cara berpikirnya gini. Bayangin, pernah ngerasain nggak sih internet kecepatan 1,2 kilo bps? Ayo, pernah ngerasain belum? Gini nih, kalau mau kasih bayangan ya, saya nanya dulu lah. Kalau ngedownload lagu MP3, MP3 ya, besar 3 mega ya. Berapa lama sekarang kalau ngedownload lagu MP3 3 mega? Halo, 5 detik ya, anjrit ya, 5 detik banget ya, setan banget deh. Pada Iya kan? Pada zaman itu, ini teh cuman sekitar 20 tahun yang lalu ini teh, kejadiannya 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu lah. 25 tahun yang lalu, kecepatan kita 1,2 kilo bps. Kalau mau transfer satu disket, disket yang kecil ya, disket yang kecil tuh yang ukuran berapa inci teh, lupa lah. Disket kecil itu kan besarnya cuma 1,4 mega ya. Itu ya, disket 1,4 mega pada kecepatan 1,2 kilo bps butuh waktu 1 malam buat transfer teh. Anda sekarang transfer lagu 5 detik kan bajingan asli kan sekarang kan. Ya. Iya betul Pak. Jadi paling 5 detik, 10 detik udah Udah banyak. udah gitu komplain aja terus kerjanya. Pak, internetnya lemot. Anjir lu udah enak hidup lu, zaman dulu mah gue hidupnya susah. Susah ya, internet. Sekarang tuh transfer sampai bergiga-giga mungkin ya Pak ya, bisa setahun mungkin ya. Enggak, kita udah nggak pakai internet. Kalau udah giga-giga kita nggak pakai internet. Kemarin makainya pakai hard disk net atau disket net. Jadi hard disk sama disket dikirim lewat pos. Iya itu lebih efisien ya Pak ya, Iya. lebih cepat. Jadi kejadiannya juga kejadian anak-anak di ITB kan geblek semua kan, anak-anak ITB kan gila-gila semua kan. Pada udah ada sambungan ke internet walaupun kecepatan 1,2 kilo bps, pada langganan mailing list di internet ya. Kan mailnya pada masuk ke Indonesia semua. Macet tuh mail semua di BPPT. Pergilah si Ono pakai kereta api ke BPPT bawa disket, Pak. Ngopi email buat ITB di kopi, bawa pakai kereta api lagi ke Bandung. Bajingan semua tuh anak-anak setan semua dasar. Itu kejadian. Balik lagi ke Bandung ya Pak ya, lebih Iya. cepat dibanding ngirim gitu. Iya, lebih cepat pakai kereta api daripada kirim pakai internet. Aduh, begitu. Ini menarik sekali ya Pak ya, anak-anak mungkin zaman sekarang. Saya sebenarnya masih ngerasain Pak dulu menggunakan disket mungkin SMP atau SD. Oh, Pakai disket itu masih 4 mega ya kalau nggak salah. iya. Oh, 4 mega ya, 4 mega ya itu ya. Oh, perasaan 1 mega. Lupa kecil lah itu. Pokoknya kasihan Itu banget. mah kayaknya. Nah itu apa namanya, file Word aja mungkin
cuman muat beberapa gitu kan. Kalau sekarang sudah enak ya Pak, tinggal simpan di cloud atau di drive, tinggal copy gitu kan. Tapi masih banyak yang mengeluh ya seperti itu. Iya, manusia mah bisanya ngeluh. Iya, iya. Jadi Pak, ini kalau kita ambil percakapan tadi, kira-kira perbedaan internet ketika saat itu dengan yang sekarang kira-kira bagaimana Pak? Kalau dari sisi kualitas sudah beda jauh ya, kualitas beda jauh. Tapi isunya bukan di situ kalau buat saya sih asli. Bukan masalah internetnya kenceng buat saya. Lu tahu nggak berapa duit yang dikeluarkan bangsa Indonesia supaya bangsa ini bisa menikmati internet kenceng dan duitnya lari kemana? Itu yang masalah besar tuh. Jadi duitnya lari kemana? Duitnya tuh larinya ke Korea, ke Taiwan, ke Cina, sakit hati. Dan itu larinya per bulan bisa beberapa triliun rupiah larinya tuh. Itu masalah besar saya tuh itu sih. Bukan masalah internet kenceng sih. Gimana caranya duitnya jangan lari ke Korea, ke Taiwan, ke Cina. Makanya saya teh berjuang supaya kita bisa bikin sendiri. Cuman Kominfo maunya instan. Nah, itu yang jadi masalah. Ya Pak Ono juga sempat menggagas ya Pak RT RW net Ya, namanya Wejan Bolik itu saya ingat bener tuh dengan teman-teman nyoba sendiri Pak buat Wejan Bolik gitu. Dan ini kan sebenarnya terobosan yang luar biasa ya Pak ya untuk internet kita kan membantu media apa namanya penyampaian deliver internet. Nah ini kira-kira teknologi yang Pak Ono prakarsai ini didukung dan apa namanya sudah sejauh mana Pak diterapkan di Indonesia? kebetulan Pak Rudiantara, Menteri yang kemarin, akhirnya menandatangani keputusan Menteri bahwa kita boleh eksperimen menggunakan teknologi gila-gila ini di desa. Jadi ya udah boleh dikerjakan di desa sih sekarang. Tapi kalau di kota berantem lu sama sama Huawei sama Xiaomi. Kita diblokir kalau di kota. Kalau kita 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 di Sangat membantu Pak. kuma kuma suaranya Kalau putus. kalau di desa, oh suara saya putus-putus ya Pak ya. Kalau Iya. di desa itu ya membantu ya salah satunya teknologi Open BTS ya Pak ya yang eh apa namanya bantu banyak mungkin di desa-desa dan op, juga RT RW net ya. Pak Ono mungkin boleh dijelaskan sekilas mengenai RT RW net dan juga tadi apa yang saya singgung Open Wejan BT. Bolik. Kalau RT RW net kalau bahasa sederhananya itu adalah tethering. Jadi pasti Anda semua yang pegang handphone Android pasti tahu yang namanya tethering kan ya. Jadi satu handphone Android nanti handphone-handphone yang lain bisa ikutan. RT-RT sebenarnya cuma tethering doang, cuman tetheringnya bukan satu yang deket handphone deket gitu. Tetheringnya satu RW, satu kampung, satu kecamatan. Tethering segitu gede. Jadi sebenarnya cuma tethering doang. Supaya bisa jarak jauh murah, pakai antena parabola kan. Cuman kalau di kampung pakai parabola kan mahal. Pakailah penggorengan wajan. Enggak, cuma gitu aja sih. Blow on semua teknologinya bego sih sebenarnya. Parah. Nanti juga akan saya terangkan Open BTS yang bego juga sama begonya sih sebenarnya. Seperti yang di pertemuan sebelumnya Pak ya, yang dengan cara yang menurut Pak Ono tadi cara apa namanya kurang ini gitu kan. Kurang. Ternyata banyak teman-teman saya nggak sanggup untuk bilang. Cuman teman-teman ini pada tertarik Pak. Kemarin banyak sekali yang ngehubungin kita nih Pak mengenai apa nama Orange gitu. Saya terus terang saya belum pernah pakai Orange. Kemudian saya coba wah ini bener nih lebih enak gitu ketika kita menerangkan dibandingkan kita menggunakan yang codingan-codingannya apa namanya setumpuk gitu. Dengan Orange kan cepat. Nah ini sama ya Pak. Nanti mungkin Sama. Pak Ono bisa jelaskan Iya. dengan teknik yang bisa dipelajari oleh teman-teman mungkin yang bukan dari IT gitu kan. Namun Iya. ini lebih bermanfaat gitu. Iya. Gitu ya Pak Ono ya. Ya gitu Tapi sampai kira-kira. di sini mungkin kita perlu bersabar ya masih nanti kita akan kembali menghadirkan Kang Ono di sesi apa namanya di tengah-tengah sesi kita ya kita masih panjang waktunya sampai dengan jam 3 ya pada hari ini.
Ini saya lagi nyalain Open BTS-nya masih belum nyala, liar orang. Iya, iya. Saya termasuk yang beruntung Pak. Saya pernah coba open BTS-nya Pak Ono. Mungkin Oh, Pak Ono nggak ngeh waktu itu. Ya saya juga masih mahasiswa ketika itu Pak Ono pernah berkunjung ke Fasilkom UI, kemudian oh, Pak Adi gitu kan ya, didemokan open BTS-nya. Kita di ruangan itu sampai berpikir, wah ini enak nih, kita bisa terima apa namanya, terima SMS kan pada saat itu yang didemokan, kalau nggak salah seperti itu ya ya, Pak Ono ya. ya. Jaringan manapun kita bisa terima SMS gitu. Nah ini sebenarnya bermanfaat juga ya Pak Ono untuk UMKM. Mungkin kalau ada izinnya ini lebih enak ya. Misalnya apa namanya, diperbolehkan kita eh, setiap ada orang yang lewat itu bisa kena promosi kita gitu. Oh, Mungkin bisa ada yang marah. Kalau kayak gitu ada yang marah. iya ya. Oke, mungkin ini ada pertanyaan lagi Pak Ono dari teman-teman. Ya, Nah ini apa namanya, kalau kita lihat saat ini provider ini kan banyak ya Pak. hmm, Apa namanya, beberapa provider telkom ya, telekomunikasi telco di Indonesia. Nah ini sama-sama berlomba-lomba ini memberikan penawaran paket yang terbaik dan kualitas yang cepat. Ada yang 4G unlimited, ada yang 4G up to sekian dan lain-lain. Kira-kira ini Pak, masih perlu nggak kita ini teknologi 5G? eh, gini cara berpikirnya. Saya sih bukan masalah 5G, 4G, 6G segala macam. Kalau saya lebih cenderung bisa enggak kita bikin sendiri teknologi itu dibuat di Indonesia. Kalau saya lebih ke arah sana sih. Karena kalau pada saat kita bisa bikin semua di Indonesia sendiri, itu investasinya turun banget, jatuh gitu. Kalau investasinya turun, harga akan turun dengan otomatis. Dan kalau kita bisa bikin semua sendiri di Indonesia, pabrikan di Indonesia jadi hidup dan kita bisa nyerang keluar, kita bisa supply ke Afrika, supply ke Nepal, Bhutan segala macam. Kita bisa ngalahin Korea segala macam tadi. Kalau saya lebih ke arah sana sih, bukan masalah paket diturunin. Paket akan turun dengan sendirinya lah kalau kita bisa bikin semua sendiri. Kira-kira gitu yang ada di kepala saya sih sebenarnya. Rada terlalu nasionalis saya, makanya saya nggak suka disukain pemerintah karena terlalu nasionalis ono teh gitu. Sadis ya mikirnya. Oke, iya Pak. Jadi underground ya Pak ya. Iya kasihan deh gue. Apa namanya, ini sebenarnya banyak sekali Pak yang apa namanya, yang request ke Bisai. Kita kan sering adakan pooling juga nih. Salah satunya banyak yang request Pak Ono kembali dihadirkan di webinarnya Bisai gitu. Jadi banyak yang tertarik untuk ngobrol seperti Oh, ini gitu. Jadi kebuka gitu, tidak secara formal tapi kita bisa dapat inspirasi dari Pak Ono gitu. pasti Nah, pasti yang mungkin pasti yang request laki-laki ya. kenapa Pak? Itu masalah paling besar dengan Ono tuh itu yang request yang suka Ono tuh laki-laki itu aduh aing mah lieur Pak Ono, kemudian ini masih ada pertanyaan lagi Pak. Ini kira-kira Open BTS ini boleh mungkin dijelaskan, tadi kan saya cuman yang saya tangkap dari ketika itu sudah lama ya, tahun berapa kalau nggak salah 2014 ya ya Pak Ono ya ya. berkunjung ke UI. Kemudian apa namanya, kira-kira penerapan Open BTS ini bagaimana, terutama ketika berada di apa namanya, bukan di kota-kota besar mungkin Pak. Kemudian dan kira-kira manfaatnya untuk bisnis dan startup ini bagaimana Pak? Oke, Sekilas saja mungkin Pak. sekilas saja ya. Yang pasti sudah dijalankan sama teman-teman di Wamena, di Bogendini sih sebenarnya tepatnya. Sudah 5 tahun lebih. Dan yang mengoperasikan adalah guru sekolah dasar di sana. Gitu ya. Dia yang jadi operatornya, dia yang ngoperasin. Dulu ilegal, sekarang sih udah legal karena kita udah menterinya udah tanda tangan boleh buat eksperimen segala macam. Jadi tidak ilegal lagi, sudah legal. Jadi sesederhana itu nggak susah sama sekali buat instalasi, buat ngoperasinya. Jadi sangat gampang. Guru bisa sih sebenarnya gitu. Cuman concern saya tetap sama. Kalau bisa kita bikin itu.
Kalau kita cuma bisa beli mah kita pasti keluar duitnya kebanyakan lah gitu. Ya, jadi lebih baik kita membuat sendiri ya Pak ya, Ya. produk benar-benar produk bangsa gitu. Oh, tambahin satu lagi, tambah satu lagi. Asal tahu asal tahu aja Open BTS yang dioperasikan di Papua itu sekarang ada belasan, ada 13 atau 14 sih sekarang di Papua yang udah operasional. Open BTS yang dioperasikan di Papua itu adalah satu-satunya Open BTS di dunia yang berhasil beroperasi 5 tahun lebih. Jadi hanya hanya Indonesia yang berhasil ngoperasin BTS di desa yang dioperasikan sama orang desa selama lebih dari 5 tahun. Hanya Indonesia. Dan itu jadi contoh buat dunia. Terus yang nyontoh siapa? Facebook. Semua pada nyontoh. Ada Telecommunication Infrastructure Project. Semua kalau ngasih referensi Papua. Semua referensinya Papua semua itu semua. Karena Indonesia contoh dunia sih sebenarnya. Cuman menterinya kagak tahu kalau kita contoh dunia gitu kan keren ya. Presiden sama menteri kagak tahu. Oke, oke. Ya, jadi ini jadi pilot projectnya juga ya Pak ya, jadi percontohan berbagai startup yang sekarang sudah booming ya mungkin di Ya. dunia. Nah, ini berasalnya dari lokal juga, dari Pak Ono gitu kan, dari teman-teman juga. Oh, Nah, kira-kira ada yang kerennya lagi, ada kerennya lagi itu yang di Papua. keren. Yang jaga BTS-nya siapa tahu nggak? Yang jaga BTS-nya? Yang jaga BTS di Papua itu, yang jaga BTS-nya supaya tidak sampai mati, nggak ada yang ganggu. Yang jaganya adalah TNI. Keren loh. Yang jaga TNI bukan Kominfo, TNI. Soalnya kalau sampai mati TNI nggak bisa nelpon. Akhirnya dia yang jagain. Iya, ya, betul betul. Ini ya Pak, apa namanya? Oke oke, menarik sekali Pak ini diskusinya mengenai Open BTS ya. Ini sudah mulai eh, banyak nih diskusinya. Namun teman-teman semua kita diskusinya mungkin kita batasi dulu karena nanti kita masih bersama dengan Pak Ono Purbo untuk membahas teknologi 5G dan juga Open BTS serta telekomunikasi yang masih banyak yang akan kita diskusikan. Namun sebelumnya mungkin Pak Ono mungkin boleh disampaikan terakhir mungkin Pak, ini ada pertanyaan dari teman-teman komunitas 5G juga ya. Jadi kira-kira kapan nih Pak bisa segera di apa namanya? Ya mungkin tadi kan Pak Ono sudah menyampaikan 5G itu kita bisa melihat dari apa namanya? Uh, Jangan hanya membeli gitu, tapi kita bisa kreatif gitu kan, menciptakan Ya. juga gitu. Teknologi apapun itu mungkin ya Pak Ono ya, bukan hanya telekomunikasi saja mungkin, seperti yang pertemuan sebelumnya itu kita bahas mengenai data science juga ya, mungkin kita bisa punya orange orange versi lokal gitu, Oh. buatnya bangsa mungkin ya, seperti itu ya Pak Ono. Nah Eh, kira-kira pertanyaannya adalah eh, kira-kira saran buat teman-teman ini kan banyak Pak yang usia-usia muda ya, adik-adik yang sedang sekolah, kemudian ya under 24 lah kebanyakan saya lihat dari apa namanya demografinya pada seminar ini. Nah kira-kira pesan Pak Ono untuk adik-adik semua dalam mengembangkan teknologi ya ataupun kita bekerja di industri teknologi, kira-kira bagaimana Pak? secara teknik semua ini ilmunya terbuka loh. Open BTS singkatan dari kata Open Source BTS. Jadi dia open source artinya terbuka. Nanti ada Open LTE. Itu terbuka juga, Open Source LTE. Nanti ada lagi apa? Community Open Cellular, Open Source Cellular. Semuanya open loh, hati-hati. Dan dia open bukan hanya softwarenya, bukan hanya source code-nya yang di open, hardware-nya juga di open. Jadi nanti kalau saya masuk lagi, saya akan kasih lihat makhluknya ada di mana nih, yang open-open ini di mana. Anda semua, kita semua bisa bikin semua dari nol. Asli nol beneran kita bikin. Ini BTS-nya yang mau saya demoin ini saya baru bikin kemarin sih. Tapi ini saya lagi harus booting dulu nih kayaknya. Jadi kemarin ini BTS-nya baru saya bikin kemarin. Saya kasih lihat gimana. Tapi ini masih yang 2G ya. Soalnya 3G-nya saya punya masalah sama SIM card-nya karena enkripsinya nggak bisa connect.
Jadi saya jalanin yang 2G dulu buat ngasih lihat aja. Tapi secara prinsip semuanya open, semuanya terbuka, kita semua bisa bikin semua sendiri. Itu kunci utamanya. Dan secara hukum diizinkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi aman, nggak akan masuk penjara, aman. Kalau mau tahu harganya berapa, investasinya kita berapa, sekitar alatnya kalau kita mau beli juga, alatnya ada di Bukalapak, harganya sekitar 2,5 juta rupiah. Seharga handphone yang kita pakai sih sebenarnya. Kita bisa bikin BTS dengan harga handphone. Gitu. Kurang apa lagi coba? Sekarang Pak Okta kagak keluar. Di layar saya nggak keluar. Oh keluar. Ini sepertinya suara saya agak gangguan di sini ya. Teman-teman tadi katanya agak apa kurang bagus. Jadi saya matikan dulu suara saya. Silakan Pak, lanjut lagi Pak. Udah segitu aja sih. Menarik sekali ya Pak Ono ya. Ya jadi buat teman-teman semua, adik-adik semua di sini yang hadir. Jadi teknologinya sebenarnya saat ini bisa kita ciptakan sendiri gitu. Ya. Ah, ya kita bisa buat sendiri ya, ataupun kita bisa custom mungkin ya Pak Ono Ya. ya. Source code-nya Jadi kebuka, rangkaiannya kebuka semua. oke, source code-nya kebuka dan bahkan Pak Ono untuk demo hari ini menyiapkannya kemarin Pak membuat Iya. Open BTS-nya seperti itu ya Pak Ono ya. Dan saya bikin 2 biji loh, hati-hati ini saya bikinnya bukan satu, saya bikin 2 kemarin. Seharian saya bikin 2. Tapi ini lagi baru dinyalain, nggak tahu kenapa masih belum beres gitu. Wah, oke. Ya, jadi ini teknologi ini teman-teman semua jadi menurut eh, apa yang disampaikan Pak Ono Purbo tadi bahwa kita bisa menciptakan teknologi ini ya. Jadi seperti Open BTS Pak Ono membuktikan dalam waktu 1 hari ya bisa menciptakan dua alat Open BTS ya. Saya waktu itu melihat demo Pak Ono itu wah keren sekali gitu kan bisa bisa membuat teknologi ini dan otaknya kecil ya Pak ya kalau nggak salah saya Em eh, emang kecil, ya kecil. ya, ya. Jadilah Open BTS seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ono sudah Sama-sama. hadir bersama kita di sesi wawancara ini. Kita masih akan menghadirkan kembali Pak Ono nanti di tengah-tengah acara kita. Jadi Bapak Ibu semua jangan kemana-mana karena masih ada narasumber lainnya yang akan membahas mengenai berbagai topik di 5G, kemudian telekomunikasi dan lain sebagainya. Terima kasih Kang Ono sudah share bersama kita di sesi yang pertama. Nanti kita panggil kembali Pak Ono di sesi berikutnya mungkin sekitar jam 2 ya Pak ya. Siap. Oke. Terima Oke, kasih Pak Ono. terima kasih.